Forum punya ketua Youth Forum. Nah, ketua Youth Forum akan dikirimkan, aku akan ceritakan pemilihannya. Namanya itu Youth representatif dan Youth alternatif masing cabang ini ke daerah dulu. Nah, misalnya dari cabang Batam ada Baby, misalnya di Bintan ada siapa tadi Syozan misalnya ya. Terus di Tanjung Pinang ada siapa tadi yang ini juga sempat ada Abdul misalnya ya, gitu ya. Nah, ini teman-teman ini lagi, apalagi namanya tuh ya, melakukan pemilihan lagi, melakukan rembuk lagi untuk menjadi satu orang ketua Youth Forum di daerah. Nah, yang aku tahu sekarang ketua Youth Forumnya teman-teman Wici ya, Wici, setauku Wici ketua Youth Forum, sehingga Wici yang namanya ada di dalam, kecuali kalau sudah berubah ya, kecuali kalau sudah dilakukan ini ya, aku admit aja nih sepertinya Beauty keluar gitu. Jadi ada ketua Youth Forum nih si Wici. Nah, kemudian Wici kita itu punya namanya pertemuan nasional. Baik itu namanya pleno, mungkin teman-teman ada yang ikut kemarin kalau nggak salah Wici juga yang ikut ya. Ada pleno yang dilakukan setiap tahun, kemudian ada munas yang dilakukan sekali 5 tahun. Kemudian ada juga kemudian ada pertemuan paripurna. Nah, yang itu semuanya teman-teman remaja itu akan dilibatkan atau akan menjadi juga perwakilan dari daerahnya. Nah, siapa yang dikirim? Ya itu tadi yang dikirim ke pusat ya seperti itu, karena dia ada di sana, nggak pernah yang dikirim koordinator di senternya. Kebijakan. Baby bisa dikirim untuk kegiatan kapasitasi gitu. Itu bedanya teman-teman. Pasti levelnya dari Youth Forum. Gitu ya. Balik lagi aku cerita nih. Jadi ketua masing-masing ini akan dilakukan lagi pemilihan di daerah, kemudian di daerah dilakukan pemilihan, ditentukan siapa ketua Youth Forumnya. Kemudian ketua Youth Forum itulah yang nanti akan bertemu dengan teman-teman mereka di level nasional. Nah, seperti Magda tuh. Magda itu adalah ketua Youth Forum Jawa Timur. Kemudian dia dikirim di forum nasional di pleno kemarin. Kemudian mereka melakukan pemilihan dan akhirnya terpilihlah 5 orang kepengurusan Youth Forum di nasional yang dihadiri oleh 25 orang ketua Youth Forum daerah tadi ya. Dan kemudian juga dipilih lagi 3 orang yang untuk berada di kepengurusan nasional. Nah, balik lagi teman-teman. Jadi di Youth Forum daerah ini kan ada ketuanya tadi tuh si Wici. Nah, Wici ini harusnya masuk dalam kepengurusan daerah teman-teman. Gitu. Jadi Wici itu masuknya di kepengurusan daerah. Dia tidak masuknya di sini, bukan menjadi koordinator PJ. Untuk secara peran ya, itu tidak. Nggak boleh, karena dia harusnya di sini masuknya. Gitu. Dan kita itu bisa memilih itu kan 2 orang ya, ketuanya dengan atau kita sebutnya youth representatif dan youth alternate-nya. Ya sama gitu. Kalau 20%, misalnya orangnya di sini ada 12 orang pengurus daerahnya, berarti ada 3 orang remaja nih di dalam ini. Berarti Wici youth representatif tadi atau ketua, terus wakilnya youth alternate tadi harus masuk ke sini juga, dan ditambah 1 orang lagi itu harus diambil dari anggota youth forum ini. Jadi dari anggota youth forum inilah mereka yang masuk di pengurusan daerah. Itu harus teman-teman. Baru skemanya itu bertemu gitu. Baru skemanya itu bertemu. Ada suara ya, mungkin bisa di-mute gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian Kak, apakah teman-teman yang ada di Youth Forum ini nggak bisa ke sini gitu. Nah, apa bedanya? Bedanya gini teman-teman. Youth Forum itu wadah, benar banget tadi yang dibilang ya. Ini dibilang sebagai wadah untuk menampung kegiatan. Jadi itu pusat untuk administrasinya. Sehingga ada koordinator remajanya yang nanti akan punya tanggung jawab kepada direktur eksekutif daerahnya untuk membuat laporan remaja, untuk membuat dokumen PKA-nya ataupun mengatur segala kegiatan yang ada di sini. Itu tuh tanggung jawabnya di sini, teman-teman. Tanggung jawabnya bukan di sini. Gitu. Tapi siapa yang bisa membantu mereka membuat? Ya teman-teman ini. Kenapa? Karena teman-teman Youth Forum ini untuk proses kapasitasinya itu di sini teman-teman. Di keanggotaan ini. Di keanggotaan ini. Makanya aku tulis di sini ada yang warna hijau ya, kenapa ada hijau ada merah gitu. Yang merah ini siapa? Adalah orang-orang yang mungkin koordinator remajanya, koordinator di center itu membuka open recruitment gitu. Jadi ada orang-orang yang memang mendaftar secara open recruitment untuk bergabung di youth center gitu ya, atau ada yang memang dia kebetulan main ke youth center dan akhirnya bergabung.
Dan ada juga yang memang dari teman-teman youth forum, dibentuk youth forumnya dulu di daerah dan dia masuk. Nah ini makanya aku bedain 2 warna ini. Nah intinya ini sama aja statusnya teman-teman. Statusnya sama, untuk proses kapasitasi ya sama. Jadi teman-teman belajarnya di sini. Kalau ditanya ke Magda, iya dia ngurusin kebijakan, tapi untuk peningkatan kapasitasinya di mana? Di youth center-nya. Jadi dia harus main ke centernya. Kalau enggak gimana dia mau bikin kebijakan, gimana dia mau tahu apa isu yang terbaru di daerah yang terjadi di sini gitu. Pasti kalau Magda kan pengenalan kayak gitu. Saya Magda Youth Forum Sebaya. Sebaya itu apa? Youth Centernya, nama youth centernya di PKBI Jawa Timur gitu loh teman-teman. Nah, aku harap teman-teman paham di sini ya. Intinya yang nggak boleh itu adalah teman-teman, ketua Youth Forum itu tidak boleh tumpang tindih dengan koordinator Youth Center. Jadi orang berdua ini harus berbeda. Kenapa? Karena ketua ini yang juga akan melihat apa yang dikerjakan oleh koordinator PJ-nya. Nggak mungkin kan satu orang itu kita bukan self assessment, dia melihat ke sini. Kalau orangnya sama, siapa yang mau menilai siapa? Gitu loh. Itu bedanya teman-teman. Nggak boleh ya. Jadi ketua Youth Forum itu bukanlah koordinator remaja. Itu berbeda karena bidangnya beda. Ketua Youth Forum adanya di levelnya di sini, ngurusinya kebijakan, perannya di sana. Sedangkan koordinator remaja itu lebih ke bagian pelaksana. Dia yang bikin laporan, apa tuh mengumpulkan laporan, mengirimkan laporan, gitu-gitu. Dia langsung di bawah eksekutif direktur daerah. Tapi untuk itu secara peran, aku garis bawah itu peran. Tapi untuk proses kapasitasinya, nah teman-teman Youth Forum itu tetap dalam rumahnya ini tadi, wadah tadi, Youth Center, gitu ya. Menjadi anggota, belajar tentang training, dan teman-teman yang di luar dari ini ya, keanggotaan, masuknya keanggotaan di sini nih, ada di divisi di sini yang mana ini tergantung teman-teman berminatnya di mana. Ada yang pengennya di divisi training, ya boleh. Jadi dia nanti akan membantu di divisi training. Ada yang dia berminatnya di konseling, ada yang berminat di sini. Nah, itu sesuai aja, itu tergantung fleksibel dari daerah ya. Itu akan seperti apa. Aku harap teman-teman mudeng. Nah, ini aku akan lanjut tentang kepengurusan tadi. Kalau tadi aku ngeliatin di sini, nah ini aku akan melanjutkan ini ya. Gitu. Nah, di kepengurusan youth representatif remaja, kepengurusan nasional teman-teman. Nah, kepengurusan nasional itu yang mana? Aku balik lagi. Nah, ini nih, kepengurusan nasional ada 20 remaja. 20 remaja ini adalah siapa? Jadi dalam rapatnya atau dalam kongresnya teman-teman itu ada 8 remaja yang dipilih, 5 ada di kepengurusan Youth Forum, 3 yang akan menjadi representatif remaja di kepengurusan nasional. Ada remaja 1, 2, 3 ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman kalau ada yang udah ketemu kemarin ada Ali, ada Denisa, ada Gigi. Nah, itu tuh perwakilan remaja kita yang ada di pengurusan nasional saat ini. Nah, dari 3 remaja ini dipilih 1 orang untuk menjadi representatifnya IPPF, teman-teman. Jadi ketika ada pertemuan di global, di IPPF gitu ya, itu 1 remaja ini yang akan dikirimkan untuk ke sana. Itu kita 2014 itu remaja dari PKBI malahan ya. Itu kan dikumpulin semua tuh dari semua negara yang tadi tuh, dari semua negara yang ini nih. Ini nih teman-teman, bukan yang ini aja nih. Yang ini nih dari semua ini, mau dari Amerika, Eropa, segala macam ya dikumpulin. Nah, di tahun itu ada pertemuan di Jenewa, Swiss. Teman-teman remaja dari PKBI itu yang membacakan deklarasi saat itu. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu levelnya. Nah, aku cerita lagi tadi, tapi aku nggak bikin slide-nya ya. Teman-teman representatif yang dikirim ke IPPF ini, kan dia ngumpul nih. Ngumpul di sini dulu dia nih. Ada pertemuannya nih. Terakhir itu pertemuan di India ya, tahun 2019. Setelah itu kita COVID, jadi udah nggak ada. Nah, ini pertemuan di sini, mereka melakukan pemilihan lagi teman-teman, sama lagi nih prosesnya kayak gini tadi nih. Nih, sama lagi kayak gini tadi nih. Mereka melakukan pemilihan, nanti ditentukan siapa ketuanya, ininya, sama lagi. Untuk level yang di sini. Nanti 1 orang yang kepilih tadi dikirim lagi untuk level sentral. Jadi ada 7 remaja lagi tuh yang dikirim untuk pertemuan dari ini. Jadi dari Asia Hour itu ngirim siapa gitu ya. Terus dari South Asia gitu ngirim siapa, misalnya ngirim orang India gitu ya, dari India tuh, misalnya dari WHR dari Amerika, misalnya dia ngirim dari Brazil gitu-gitu. Ada pemilihannya lagi, dan nanti ada lagi remaja yang terpilih untuk ada di dalam kepengurusan di IPPF sentral atau board-nya.
gitu. Jadi intinya teman-teman, aku mau menegaskan bahwa teman-teman Youth Forum itu jalurnya ada di legislatif dan ngurusin kebijakan, tugasnya teman-teman, ya. Nah, kalau teman Youth Center itu bukan bandingan, teman, bukan bandingan, karena itu tempat. Youth Forum itu apa ya, berada di dalam rumahnya Youth Center itu tadi. Itu intinya, berada dalam rumah itu. Ini bukan sesuatu yang berbeda, tapi dia berada di dalam rumah. Ini ada orangnya. Youth Center ini benda kan, orang apa ya, benda atau tempat atau wadah. Sedangkan Youth Forum itu orang yang masuk dalam keanggotaan tadi ya, gitu. Ada pengelolanya, orang rumah siapa yang jagain, gitu. Rumah kalau nggak ada yang jagain, siapa yang bersihin, gitu-gitulah ya. Siapa yang ngurusin, itu intinya. Jadi koordinator Youth Center itu dia mengampu program remaja di sana, seperti itu. Kalau di level pusatnya seperti apa teman-teman? Siapa sih koordinator Youth Center itu? Ya kayak aku gitu. Nah, aku nih koordinatornya nih buat teman-teman remaja, adanya di sini. Jadi aku ngurusin yang kayak gini. Sedangkan kalau masalah kebijakan itu nggak di bagian aku nggak pernah menyentuh itu, gitu ya. Nggak ada, karena kalau udah bagian kebijakan, itu yang ngurus siapa? Kalau di secara nasional, ini teman-teman kepengurusan Youth Forum ini, gitu. Aku stop di situ dulu, sebelum aku lanjut, sejauh ini teman-teman paham nggak bedanya? Paham nggak? Ya, aku semoga teman-teman bisa ya. Jadi kalau menurutku tugas yang paling penting pertama dari teman-teman adalah teman-teman udah bagus banget karena memang apa ya, secara biologinya itu memang Youth Center itu lahirnya itu kan dari Youth Forum itu ya, diharapkannya itu seperti itu dalam canangannya di 2016 itu ya. Walaupun meskipun sebenarnya Youth Forum ini kan baru lahirnya di 2016 ya, sedangkan Youth Center ini udah ada dari tahun 92. Jadi kebanyakan daerah-daerah itu memang Youth Center-nya dulu ada, baru dia akhirnya menjaring teman-teman Youth Forum gitu ya. Nah, kalau teman-teman kan ini dari forumnya dulu, ya harus ada Youth Center-nya nih, harus ada rumahnya nih gitu ya. Tapi mungkin nanti disesuaikan karena teman-teman juga negara apa ya, wilayahnya kepulauan gitu ya. Gimana bentuknya? Tapi ya karena kita udah punya Zoom dan lain-lain, menurutku itu masih bisa untuk dilakukan dan apa ya, tidak terkendala banyak mungkin ya, tapi nanti kita bisa cerita lagi.